kayak mau BAB susah, terus gak ada mules-mules kalau mau BAB tuh. Kalau makan tuh kadang 3 hari nggak pengen BAB gitu, nggak ada gitu? mules-mules ya. Sebelumnya ya gitu suka takut makan, takut buang air. Tapi kan kalau sekarang tuh udah lebih lega gitu. Bahkan sebelum copot pun masih di terapi pun udah lega aja Lega gitu ya? kalau mau ke air gitu, atau mau misalkan suka ada mules-mules. Kalau sekarang tuh jadi lebih gampang, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh sebelum ke air tuh udah stres dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tabib Wasir dalam channel kita Wasir ID. Pada kesempatan hari ini jatuhnya hari Selasa ya, tanggal 18 bulan Maret tahun 2025. Saya sedang di daerah Tanjung Sari ya, Sumedang, Jawa Barat, di mana saya mengobati salah satu pasien kami, Ibu Angelina, yang sudah mengalami wasir stadium 4, tapi stadium 4-nya nggak parah ya, kecil ya. Ya memang pemirsa, ternyata stadium itu bukan jaminan ukuran besar ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama tanyakan pengalaman Ibu Angelina selama berobat sama kita. Yuk. Assalamualaikum Ibu Angelina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sekarang udah mendingan ya, udah bisa aktivitas. Lebih seger sih kalau dari muka ya. Iya. Nggak stres lagi. Takut lagi ya. Nggak banyak. Alhamdulillah. Bu Angelina boleh tahu nggak? Nah ini buat para pemirsa ya. Udah berapa lama sih tahu punya wasir? Saya tuh awal-awal ada benjolan gitu tuh pas SMP kelas 2 ya. Umur jadi kurang lebih berapa lama? Tahun. Udah 13 tahun. Waduh. Udah lama. Tapi selama ini ngeganggu dong, saya ngeganggu. Iya, cuman yang paling parah-parahnya tuh abis lahiran. Kalau sebelum lahiran tuh nggak terlalu. Abis lahiran aja, jadi parahnya banyak banyak yang kerasa gitu. Kayak mau BAB susah, terus nggak ada mules-mules kalau mau BAB tuh. Kalau makan tuh kadang 3 hari nggak pengen BAB gitu, nggak ada mules-mules ya. Kadang kalau udah ini tuh suka beli obat pencahar gitu, terus ke air itu kadang lama banget keluarnya, mana perutnya udah sakit. Nyiksa juga ya berarti ya? Iya. Padahal wasir ibu belum terlalu besar ya? Iya. Kalau dibandingin sama pasien-pasien yang sebelumnya, kalau saya lihat-lihat gitu enggak yang parah-parah banget kayak yang lain yang udah gede-gede gitu, enggak. Ya pemirsa ya, memang wasir itu nggak perlu besar untuk menyiksa Anda ya. Jadi kecil juga sebenarnya mengganggu banget, dan itu menurunkan kualitas hidup Anda, itu pasti, itu nggak mungkin nggak ya. Jadi jangan sampai makanya nunggu sampai wasir udah parah baru diobatin. Bu Angelina, kalau boleh tahu nih, tahu dari saya nih, bisa tahu saya ada pengobatan wasir yang home care ya, rumah-rumah pasien. Yeah. Pertama tahunya dari media sosial mana? Pertama tuh di TikTok, suka lihat lewat itu live. Oh gitu. Iya, tapi saya lihatnya udah lama sih, udah dari tahun kemarin, dari sebelum tabib umroh tuh. Udah jauh sebelum pas itu. Jadwal emangnya jadi pas banget ya. Iya, cuman pas kemarin pas nanya, pas jadwalnya kesini. Jadi apa terbantu gak sih dengan home care ini? Ya alhamdulillah terbantu, apalagi saya punya anak kecil, gak bisa ninggalin anak. Iya. Kalau di rumah kan bisa lebih nyaman, kitanya juga bisa sambil nunggu anak, meskipun ya kalau yang namanya berobat kan pasti ada sakit-sakitnya, cuman betul. Ya kan kalau di rumah kita nyaman, mau segimana kita gitu, bebas. Ya pemirsa, saya udah beberapa tahun ini saya melakukan home care, itu karena dulu mungkin kita punya 8 cabang, yang mana ketika wabah COVID saya harus tutup semua tempat. Dan berinisiatif saya untuk memberikan home care, pelayanan home care. Jadi cukup ya terbantu ya. Iya. Pemirsa, sekarang kita akan mungkin melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Angelina ya. Gimana sih Mbak ya kesannya waktu berobat sama saya? Bu Angelina, berobat sama saya berapa hari? 5 hari dioles? Iya, diolesnya 5 hari. Copot hari? Hari ke-8.
Oke. Kalau yang pertama tuh hari ke-7, cuman yang keduanya hari 8. Hari yang ke-8, soalnya kan ada 2. Iya. Yang pertama tuh copotnya nggak tahu. Oh, hilang. Iya. Sayang ya. Iya. Tapi yang gedenya ketahuan ya. Yang gede mah ketahuan. Alhamdulillahnya. Jadi pemirsa, ketika diobatin wasirnya sudah matang, itu wasir tabibnya nggak datang ya. Iya. Tabibnya nggak copotin. Enggak. Nggak dicabut. Enggak. Nggak dipotong-potong. Enggak. Benar. Benar. Terus copot sendiri. Copot sendiri, tiba-tiba pas lagi ke air, tiba-tiba jatuh aja. Nggak takut atau tabib bilang tabib nggak datang besok udah pengen pencopotan, takut ya? Enggak sih, malahan seneng. Seneng ya. Ya, jauh lebih semangat buat sembuh. Kan banyak orang nih kadang-kadang, Bib tunggu udah pencopot, kenapa sih Bib? Ternyata emang nggak perlu ya. Iya, enggak. Emang copot sendiri ya. Sendiri aja, tiba-tiba copot gitu. Jadi pemirsa ya memang banyak yang bertanya kenapa Bib tunggu sampai copot. Memang pada prinsipnya setelah udah matang dia pasti akan copot. Nah kita ini nungguin sampai copotnya kan beda-beda setiap orang, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Beberapa kasus bakal pasien yang mungkin yang udah besar wasirnya terus pada saat proses pencopotan tidak melakukan aktivitas atau tidur-tiduran itu ya bisa seminggu. Oh nungguin waktunya habis dong, iya kan? Sebenarnya memang semuanya juga sama, berobat di klinik juga sama ya. Ketika sudah proses pencopotan itu nggak perlu datang ke klinik, copot sendiri di rumah, baru datang ke klinik. Bu Angelina, rasanya diobatin? Kalau rasa diobatin ya Syahdu. itu syahdu. Apalagi pas hari kedua. Pas hari kedua tuh ya lumayan agak ganjel sih. Iya puncaknya di hari kedua. Apa? Puncak sakitnya rasanya? Iya sih, kalau saya hari kedua, kalau hari ketiga, keempat, kelima ya bisa dipakai aktivitas buat beres-beres rumah juga bisa. Nah di sini kan ibu sering lihat YouTube saya juga, ada yang hari keempat baru sakit, ada yang hari pertama sakitnya. Berarti setiap orang beda-beda ternyata ya? Iya, ternyata beda-beda, sama yang lain juga lihat yang pengobatannya bareng juga ternyata sama ya? Biasanya sama. Kadang ada yang sampai gak kuat, sampai gimana-gimana. Tapi kalau saya alhamdulillah sih nggak yang sampai nggak minum obat atau sampai seharian tiduran, enggak. Enggak ya. Berarti bisa ditoleransi lah ya. Iya. Apalagi pemirsa memang dalam pengobatan wasir, apapun metode pasti ada rasa sakit karena jaringan yang mau dibuang kan. Terus kedua, Bu Angelina, saya selalu bikin suatu statement ya, tidak ada obat di dunia ini bisa menyembuhkan wasir. Sepakat ya? Saya sepakat. Udah pernah coba banyak obat? Udah semuanya. Mulai setiap orang yang ngasih tahu atau setiap ada iklan pasti saya ngikutin ya. Ngikutin, iya. Ternyata? Ya gitu, cuman meredakan nyerinya doang sih. Jadi memang nggak bisa ya obatnya, benar ya? Iya. Udah dibuktiin ya, bukan ini ya kan banyak orang kadang-kadang nih bukan obat nih. Betul. Pura-pura, ini pengalaman pribadi saya stadium 4 pakai obat ini sembuh. Menurut kamu itu orang benar apa bohong? Kalau menurut kamu ya? Kalau menurut saya sih ya itu mah cuma dagangan supaya dagangannya laku aja sih. Ya pemirsa, di sini Pak Wasir saya ini berkepentingan untuk mencerdaskan ya pasien-pasien, jangan sampai buang-buang duit nggak karuan, nggak sembuh juga, buat apa kan? Benar ya Bu Angelina? Betul. Kalau dihitung-hitung akhirnya buang duit lebih banyak, sembuhnya kagak ya. Karena memang banyak orang yang sekarang ini dengan media sosial udah terlalu bebas ini sering memberikan apa ya, kesalahan ya, menjual obat tapi dengan asumsi sembuh, stadium 4 sembuh, padahal stadium 4 itu udah nggak mungkin benjolannya itu hilang kalau nggak dibuang ya. Kalau memang bisa dibuang, jujur ya, kenapa di rumah sakit mesti ada operasi ya? Iya betul. Jualan obat aja ya, tapi juga nggak perlu capek-capek ngobatin orang. Jadi pemirsa ya, buat saya pada prinsipnya kalau Anda sudah punya menderita wasir itu harus dibuang, tidak ada jalan lain, jujur-jujur aja, hanya bisa dibuang. Pilihan yang ada di medis dengan operasi. Ya saya di sini hadir menawarkan metode tanpa operasi, tanpa suntik, tanpa ikat, tanpa dipotong, tanpa dibius, dan yang penting itu tanpa efek samping karena herbal semuanya. Bu Angelina boleh dikasih pengalamannya. Perbedaannya apa sih Bu sebelum diobatin sama sekarang sudah copot? Kalau sebelumnya ya gitu suka takut makan, takut buang air. Tapi kan kalau sekarang tuh udah lebih lega gitu. Bahkan sebelum copot pun masih di terapi pun udah lega aja lega, gitu ya? Kalau mau ke air gitu atau mau misalkan suka ada mules-mules, kalau sekarang tuh jadi lebih gampang, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh sebelum ke air tuh udah stres dulu. Jadi jauh dong ya perbedaannya, jauh banget, lebih nyaman. Iya,
jauh, bahkan kan saya bilang sebelum copot pun udah ada bedanya gitu. Udah banyak bedanya. Iya, meskipun memang agak-agak syahdu di bagian wasirnya, tapi kalau misalkan BAB tuh jadi lancar, nggak sakit. Malahan saya juga aneh, iya, ngerasa aneh gitu. Tapi memang Bun dari wajah juga kelihatan lebih seger ini. Iya. Ya. Soalnya nggak overthinking. Nggak banyak pikiran. Iya. Oke, Bu Angelina, coba saya minta Ibu kasih saya saran atau kritikan buat saya kekurangannya yang mesti diperbaiki, ditingkatkan mungkin atau gimana lah menurut Ibu. Kalau menurut saya sih udah segini juga, kalau misalkan home care gitu kan terbantu. Kalau masalah ini yang lain-lain saya ada pertanyaan tapi bisa jawab. Cuman memang kan karena keterbatasan waktu, jadi kalau misalkan pertanyaan tuh bisa lewat WA atau apa, enggak langsung, soalnya kan saya juga tahu keterbatasan waktu cuma sebentar. Tapi gak apa-apa selama pertanyaan saya terjawab, selama saya juga terbantu, ya semoga bisa lebih lagi ke depannya. Amin ya, insya Allah ya. Sama satu lagi nih, kita kan mesti banyak pemirsa ya buat saudara-saudara kita di sini ya. Kadang-kadang kalau udah ada wasir, minum obat aja deh, udah sembuh lupa. Beberapa kasus bahkan ketika saya jadwal ke tempat dia, dulu dia konsultasi dan minta tolong, begitu saya datang karena udah merasa nyaman, dianggap sudah sembuh. Jadi nggak mau diobatin. Nanti mungkin berapa bulan lagi juga begitu lagi kan biasanya kan. Bu Angelina, buat mereka nih yang punya pasien masih baru-baru atau mungkin merasa pakai obat bisa sembuh, kalau menurut Anda gimana bagusnya mereka? Apa memang pakai obat terus, apa memang bagus dibuang? Ya kalau menurut saya sih lebih cepat dibuang daripada nanti kambuh lagi, ya mending langsung dituntasin aja. Itu tuh sebenarnya bukan sembuh, tapi kalian emang ngerasa nyaman aja karena terbantu sama obat ataupun sama salep. Nanti juga kalau misalkan sepersekian bulan atau sepersekian tahun pasti kambuh lagi, daripada gitu-gitu terus ya mending dibuang, dituntasin aja. Soalnya saya juga gitu dulu. Udah pengalaman nih, jadi bicara pengalaman nih. Dan bukan Bu Angelina kok, semua pasien menyatakan yang sama. Mereka juga bilang percuma Bib, buang-buang duit, malahan makin gede wasirnya. Iya, justru itu yang jadi ketakutan. Tambah besarnya yang jadi makin tambah parah. Mending dituntasin sekarang. Kalau yang baru-baru merasakan gejalanya gitu. Iyalah. Baik pemirsa, terima kasih ya udah mengikuti perjalanan Tabib Wasir Sumedang, Bandung, Cianjur. Nanti kita juga akan terus memberikan sebuah edukasi buat kalian, terutama yang punya masalah wasir. Ingat, jangan tunggu wasir parah. Beliau ini udah stadium 4 kecil loh. Jadi stadium itu bukan jaminan mesti besar ya. Jadi yang penting wasir itu udah keluar dari posisinya itu udah stadium 4 ya. Tapi ukuran bukan jaminan. Jadi silakan buat kalian yang punya masalah wasir, konsultasikan masalah Anda, dan bila ingin sembuh tuntas ya harus dibuang, ada jalan lain. Oke? Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.